Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu. Semangat. Perkenalkan, saya Muhammad Ujin. Saya akan mensosialisasikan program guru penggerak yang mungkin nanti bisa diterapkan di SMK Garis Pertama. Tidak mungkin, tapi memang saya mengajak nanti Bapak Ibu semua untuk bisa menerapkan program-program guru penggerak. Di sini nanti saya akan sharing berbagi ilmu saja tentang apa itu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mungkin tidak asing bagi Bapak Ibu guru semua ya. Pada mungkin dari kuliah panjenengan guru juga sudah dapat pembelajaran menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan yang kedua adalah nanti yang saya bahas yang kita sampaikan adalah budaya positif yang ada di lingkungan sekolah itu apa saja. Mungkin itu yang pertama adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nanti ada 7 yang saya bahas tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun. Sebagai guru kita itu nanti diharapkan bisa menuntun peserta didik ke arah yang lebih baik. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Selain itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi di sini bahwa seorang guru itu dituntut untuk tidak semata-mata cuma mengajar saja, tetapi seorang guru mari kita menjadi penuntun, menjadi contoh, menjadi fasilitator bagi anak-anak kita. Sesuai apa? Sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alamnya seperti apa? Jadi kemauan anak itu apa kok? Kita gali. Menurut kodratnya, kemauan anak itu kita gali. Kita sebagai guru memberikan tugas itu tidak hanya memberikan tugas, tetapi tugas itu berdasarkan ide dari peserta didik. Menurut kodrat zamannya, zaman sekarang itu perkembangannya apa? Kita juga harus mengikuti perkembangan zaman itu. Kita tuntun supaya anak-anak itu menghasilkan ide-ide yang kreatif. Ini adalah semboyan Ki Hajar Dewantara dalam bentuk yaitu yang pertama ing ngarsa sumpulodo ing madya mangkarsa guru Handayani, bahwa di sini sebagai guru kita harus memberikan contoh. Kita di sini adalah contoh dari anak-anak. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan itu akan dicontoh oleh murid. Maka dari itu nanti kita ajak bersama-sama, kita sebagai guru mau memberikan contoh. Kita memberikan tugas tidak hanya memberikan tugas saja, tapi mari kita memberikan perintahan. Tolong bersihkan ruangan ini le. Ya kita harus memberikan contoh dulu. Tidak semerta-merta kita hanya memerintahkan saja kepada anak, tapi kita ingin ada contoh. Kita berkata baik, kita berkata yang tulus hati, kita berkata yang sabar, bersikap yang sabar, biar nanti dicontoh oleh peserta didik. Yang kedua adalah ing madya mangkarsa, bahwa di seorang pemimpin kita sebagai guru di tengah-tengah kita harus mampu mendorong apa? Mendorong semangat anak-anak. Yang punya semangat yang kokoh, mari kita motivasi lagi. Supaya apa? Supaya anak juga semangat dalam melaksanakan hal yang lebih baik. Untuk Muri Handayani di belakang kita juga mendorong supaya anak memunculkan proyek-proyek yang bagus sesuai dengan pemikirannya. Baik Bapak Ibu, berhubung ini mati lampu, silakan Bapak Ibu buka
HP-nya, file di HP ini. Baik, dari pemikiran tersebut, tiga pemikiran tersebut, bahwa nanti hasil akhirnya bahwa anak itu mendapatkan kebahagiaan, selamat dan bahagia sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah kodrat anak merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tapi berdasar atas kekuatan diri sendiri. Jadi anak itu bisa berpikir dengan kekuatan hatinya dan bisa mandiri untuk menentukan suatu hal atau yang ingin dikembangkan. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu yang ketiga adalah kodrat anak untuk bermain. Jadi dalam pembelajaran kita juga tidak harus menuntut kita fokus ke materi saja, tetapi di sini penting anak itu juga akan merasa mungkin pasti akan merasa bosan pada waktu belajar di kelas. Nah, maka dari itu kita juga harus bagaimana membuat suasana itu menyenangkan dan anak juga bisa senang dan nyaman. Dengan cara apa? Yaitu bermain. Bermain ini adalah suatu kodrat pada anak-anak. Anak-anak itu memang dari sini seni main game. Mungkin Bapak Ibu guru juga melihat anak-anak mesti di dalam kelas mesti pelajaran sambil main game. Itu yang berada di dalam. Tapi kalau untuk yang di normatif negatif nggak tahu seperti apa. Itu memang kodratnya anak seperti itu. Kita tidak boleh tidak boleh memaksa anak, ayo main pelajaran. Dia memang kodratnya bermain. Dia sudah berikan kesempatan anak-anak untuk bermain. Ya. Tetapi di sini bermainnya juga harus bermain yang positif. Mungkin kalau di dalam pembelajaran kita juga bisa menerapkan permainan ini seperti speaking dan lain sebagainya agar anak juga pada pembelajaran tidak merasa bosan. Yang keempat adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Maksudnya apa? Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak. Dan kita dengan hati kita selalu mendekati anak. Bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk menghamba kepada sang anak. Maksudnya di sini menghamba kepada anak bukan maksudnya kita menduakan Tuhan, itu tidak. Tetapi menghamba kepada anak, kita memberikan memberikan pendampingan anak secara tulus dan itu berpihak pada anak. Kita tidak akan menyakiti anak sedikit pun. Itu yang dimaksud dengan menghamba anak. Pada dasarnya pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak, karena hanya dua orang inilah yang berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Jadi di sini bahwa kita itu di sekolah adalah orang tua dari murid. Kita harus tulus dalam memberikan pendampingan dalam menuntun anak supaya berkembang lebih baik lagi. Sebab apa? Cinta kasih kita kepada anak adalah cinta kasih yang tidak terbatas. Bahwa dalam pemikiran tentang berhamba pada anak itu sebenarnya tercetus dari suatu penyesalan yang pernah dirasakan oleh Suwardi ketika menghadapi banyak pekerjaan. Jadi Suwardi itu mempunyai banyak pekerjaan dan anaknya yang bernama Asti itu menangis tidak henti-hentinya, sehingga Suwardi itu merasa bahwa Asti mengganggu pekerjaannya. Lalu dengan serta-merta Asti itu diseret oleh Suwardi keluar. Jadi diseret keluar dan dibiarkan menangis di balik empasan pintu rumahnya. Padahal di luar itu sedang hujan salju. Lalu Suwardi itu
mengingat, oh ya di luar itu ada hujan salju. Terus Suwardi langsung keluar membuka pintu bahwa Asti ini di luar sudah kedinginan dan tubuhnya itu sudah berwarna biru, ya, sudah berwarna biru dan menunjukkan kedinginan, sehingga Suwardi sangat menyesal lalu memeluk Asti dan berkata, kasih sepenuh hati, kowe bakale tak mulyake sak lawase. Itu yang dikatakan oleh Suwardi. Dan ini yang dimaksud menghamba kepada anak. Jadi dia akan dimuliakan dengan sepenuh hati, apapun yang akan diminta itu akan kita turuti. Maksudnya di sini apa yang diminta yang akan dituruti itu dengan suatu hal yang baik, bukan hal yang negatif. Yang kelima, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah bukan tabula rasa. Di sini seperti kita sebagai guru itu seperti tadi, kita bebas mau memberikan anak apa. Maksudnya anak itu kita anggap sebagai kertas kosong. Memang kita anggap sebagai kertas kosong dan kita sebagai guru akan memberikan warna apa. Itu maksudnya tabula. Anak itu, tetapi di sini yang dimaksud bukan tabula rasa itu maksudnya adalah bahwa anak itu bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai yang kita inginkan, tetapi anak itu lahir dengan kekuatan kodrat dan masih sama-sama. Jadi kodrat yang ada di anak, kodrat alam maupun kodrat zaman ini itu harus kita gali. Sebagai guru kita harus menggali dan menuntun, membantu, memfasilitasi anak untuk mengembalikan garis-garis sama itu. Dengan cara apa? Dengan cara pendampingan. Dengan cara kita ajak ngobrol, kemauannya apa, kita arahkan sehingga dapat memperbaiki lakunya menjadi manusia yang seutuhnya. Itu artinya anak yang sudah punya potensi. Iya, sebenarnya kan gini Pak, kalau anak sejak lahir itu mempunyai potensi dan apa ya, mempunyai bakat masing-masing. Mungkin dari lahir, dari anak setelah menginjak pendidikan dia belum tahu oh bakat itu apa. Dan inilah tugas kita. Tugas kita adalah menggali potensi yang ada pada anak itu. Kita menggali oh anak ini mempunyai bakat ini. Ayo kita dorong, ayo kita kembangkan, ayo kita apa namanya kita gali bersama. Kita kasih motivasi, kamu seneng bermain ini, oh nanti kamu bakatnya mau jadi seperti ini. Ini kita gali bareng-bareng. Nanti kita motivasi, kita dampingi sampai anak tersebut bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Itu mungkin maksud dari tabula rasa tadi. Yang keenam, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah budi pekerti. Budi pekerti, watak karakter adalah bersatunya atau perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Bahwa budi itu adalah pikiran atau perasaan atau kemauan. Kalau pekerti itu adalah tenaga. Jadi cipta, rasa, karya, pekerti itu adalah tenaga. Tenaga yang dikeluarkan nanti yang kita lakukan dengan kerja keras, dengan suatu tindakan itu akan membuat keselarasan hidup atau yang dinamakan keseimbangan. Bapak Ibu, yang ketujuh yang terakhir untuk pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah relevansi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pesan kunci. Di awal sudah saya katakan bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar merdeka, dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sejatinya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Itu kalau di zaman Ki Hajar Dewantara itu bahwa beliau hanya menuntun saja, memfasilitasi. Tapi di abad 21, di pembelajaran abad 21 ini, guru itu harus melakukan sebuah kolaborasi kritis, reflektif,
komunikasi kreatif dan inovatif. Jadi apapun dalam suatu pembelajaran kita harus melakukan kolaborasi. Kolaborasi dengan siapa? Kolaborasi dengan pertama pengajar. Setelah itu harus reflektif. Maksudnya refleksi apa? Sudah dikatakan tadi, kita dengar dari pembicaraan yang di aula bahwa kita sebagai guru juga harus melakukan refleksi. Refleksi itu ada dua unsur, yaitu dari pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal baik itu kita direfleksi dari atasan sendiri atau dari bawahan. Di atasan apa? Di atasan adalah sebagai, kalau kita sebagai guru berarti adalah kurikulumnya. Direfleksi. Oh, kerja kita itu seperti apa? Namanya refleksi itu kalau di sini itu adalah supervisi. Hasil kita mengajar itu seperti apa? Itu kita harus direfleksi. Dan anak-anak juga harus merefleksi. Oh, anak itu dengan cara mengajar kita itu sudah puas atau belum? Dia mendapatkan hasilnya bisa diterima atau belum? Itu juga penting untuk penilaian refleksi untuk kita. Terus kalau di Ki Hajar Dewantara itu selamat dan bahagia. Tujuan akhirnya adalah selamat bahagia. Tetapi pada abad 21 yaitu kita adalah kesejahteraan. Jadi anak-anak itu sejahtera dan bisa mendapatkan ilmu dan bisa sampai dunia industri, kalau itu di SMK. Mungkin Bapak Ibu bisa beralih ke modul 1.4. Ini saya akan beri intinya saja, yaitu adalah budaya positif. Sebenarnya budaya positif itu apa toh? Kalau di sini saya katakan bahwa budaya positif itu adalah ekosistem positif. Contohnya adalah perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan pada seorang permati. Pada hakikatnya kan dalam kewajibannya itu sama seperti petani itu seperti dengan seorang pendidik. Seorang pendidik yang menanam padi misalnya, bahwa petani itu hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanahnya saja, memelihara tanaman padi, memberikan pupuk dengan air, cuma bisa membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman jagung dan padi dan lain sebagainya. Itu adalah ekosistem. Jadi ekosistem atau budaya positif itu kita menanam, sama seperti kita mengajar, kita bagi anak yang tidak bisa kita tuntun, bisa agar anak itu bisa bertumbuh dengan baik dan mendapatkan apa yang diinginkan. Yang kedua adalah paradigma, Bapak Ibu, perubahan paradigma. Coba Bapak Ibu di sini perubahan paradigma ini coba. Ini misal saya ada dua orang, A dan B. A itu sebagai misal saya dan B itu adalah panjenengan. Coba panjenengan misal di genggaman panjenengan menggenggam coba. Panjenengan di dalam genggaman itu ada sebuah benda yang berharga. Apakah nanti pada genggaman ini benda ini akan panjenengan berikan kepada pemangku Anda atau tidak? Dengan segala yang minta itu dengan memohon-mohon. Itu nanti panjenengan berikan atau tidak benda berharga itu. Misal panjenengan coba menulis atau memberikan benda di dalam tangan Anda dan digenggam secara erat. Kira-kira nanti kalau ada teman panjenengan yang minta, boleh tidak? Boleh. Tergantung. Teman yang membutuhkan. Ini benar, ini adalah benda yang digenggam ini memang sangat penting bagi panjenengan, sangat berharga. Satu-satunya. Benda ini adalah satu-satunya. Buat istri boleh. Buat istri boleh. Ini saya anggap teman orang lain. Kira-kira boleh nggak? Tergantung. Iya, karena kita masih bisa hidup dengan benda itu kalau diberikan ke apa? Ya tahu, ya penting ini satu-satunya benda ini sangat berharga dengan jenengan. Ini sangat
sangat penting sekali buat panjenengan. Boleh nggak? Boleh kalau teman itu benar-benar membutuhkan. Berarti itu tergantung dari individu masing-masing. Iya, ya, Dari ya. tergantung individu masing-masing. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa kita bisa memberikan sesuatu yang berharga. Diri kita itu mau memberikan atau tidak itu tergantung kita masing-masing. Itu adalah yang namanya perubahan paradigma. Ini dari pergerakan hati panjenengan. Di dalam mendidik kita juga harus seperti itu. Kita harus mengeluarkan sesuatu yang kita miliki itu dengan hati. Kita menuntut anak, memfasilitasi anak itu dengan hati. Jangan anak sedikit-sedikit salah terus kita marahi. Itu yang dimaksud dengan budaya positif. Kita melakukan sesuatunya itu dengan hati. Kita memberikan sesuatu yang jelas kasih. iya. Apa? Ilmu jelas ya. Tapi kalau memang barang berharga dan orang itu membutuhkan, ya itu kan tergantung dari kita. Itulah adalah hati kita. Perubahan paradigma teori kontrol. Ya, sebagai guru selama ini kita hanya berpikir saja. Mungkin sama nggak dengan saya. Kalau saya itu kemarin sebelum saya mengikuti CGP itu, guru itu cuma tugasnya adalah mengontrol siswa. Dan apapun itu siswa harus mau ikut dengan saya. Apakah Bapak Ibu sudah seperti itu? Ya sudah ya. Jadi anak kita bertugas ya harus sesuai dengan tugas yang saya kasih, tidak boleh yang lain. Mungkin konsentrasi seperti itu akan jauh lebih besar. Lebih besar ya. Iya. Padahal kita tidak boleh seperti itu. Ya. Bahwa ilusi kita, kontrol otak kita, pokoknya anak dia harus mengikuti kemauan kita, itu tidak benar. Yang selanjutnya bahwa kritik yang membuat orang bermasalah dapat menguatkan karakter. Kita mempunyai pikiran otak kita sudah di-mindset, aku memberikan kritik kepada anak. Itu akan memberikan, mesti anak akan jerah. Itu lebih untuk kebaikan anak. Itu juga salah. Yang benar itu kita ajak bersama-sama mencari solusinya seperti apa. Bukan kita mengkritik. Kita tidak boleh menghujat, oh, ini kamu harus seperti enggak. Tapi kita tuntun dari satu persatu. Kamu punya masalah apa dengan segala pertanyaan tadi. Terus kamu bisa seperti ini, seperti bagaimana? Dan nanti sampai akhirnya kita memberikan solusi. Itu yang seharusnya menjadi seorang guru itu seperti itu. Ilusi yang selanjutnya adalah bahwa manusia penguatan positif, efektif dan bermanfaat, dan yang lain orang dewasa memihak untuk memaksa. Itulah yang sering saya lakukan, bahwa saya di sini saya anggap saya sebagai orang dewasa dan anak itu anak saya. Saya memaksa anak. Ayo begini. Itu justru saya. Ini yang saya selama ini saya rasakan. Mungkin dari Bapak Ibu, apakah juga sama seperti itu? Apakah sama? Enggak ya. Kalau saya sering, yuk kamu harus membuat ini, yuk hari ini harus dikumpulkan, yuk. Seperti itu justru yang salah. Sekarang kita masuk yang namanya disiplin. Mungkin Bapak Ibu semua tahu apa itu disiplin? Iya. Apa Ibu? Peraturan ya. Disiplin apakah itu peraturan? Sebenarnya iya, boleh. Baik, sebenarnya bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang namanya disiplina, yang artinya adalah belajar. Disiplin itu sebenarnya artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin ini diharapkan membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dihargai. Jadi disiplin itu sebenarnya bukan peraturan, tapi adalah suatu proses belajar anak, gitu. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau kita menulis ini, jadi apa yang harus
kita memerintahkan seorang hanya untuk dia agar patuh dengan perintah kita. Ini secara umumnya seperti itu. Ada beberapa teori motivasi perilaku manusia. Tadi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak itu di sekolah suruh datang tepat waktu. Misal jam 7 gerbang harus ditutup. Bagi yang tidak yang telat silakan nanti menunggu di luar sampai jam 8. Anak itu kira-kira berangkat lebih awal hanya untuk menghindari hukuman atau memang dari diri sendiri. Nah itu yang masih menjadi pertanyaan sampai sekarang. Banyak yang mungkin ada yang anak itu datang tepat waktu atau lebih cepat karena menghindari hukuman karena dia tidak menunggu di luar. Itu ya. Seperti itu. Ada juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari institusi. Wah, anak ini dapat nilai 100 terus. Saya kasih penghargaan, saya kasih imbalan. Dengan adanya imbalan tersebut, anak selalu belajar terus, selalu mengerjakan tugas terus. Mungkin seperti itu. Itu yang dimaksud motivasi perilaku manusia. Terus untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai dengan harapan kita, ini motivasi internal yang tujuannya adalah disiplin positif. Yang selanjutnya adalah merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi dalam pembelajaran itu anak diharapkan merdeka belajar. Merdeka belajar itu tidak hanya untuk menunggu perintah dari Bapak Ibu saja, tetapi sebagai guru kita harus membiasakan anak, memberikan tanggung jawab anak. Ya, itulah pilihanmu. Ayo, itu pilihanmu, idemu, silahkan kamu lakukan. Itu adalah merdeka belajar. Ini nanti kaitannya dengan yang materi yang selanjutnya. Budaya positif itu bisa tercipta itu karena tiga langkah itu, Bapak Ibu. Yang pertama adalah pembuatan atau peraturan kelas. Kita membuat peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi sebelum pembelajaran itu kita membuat kesepakatan kelas, mungkin yang bisa ditulis di kertas. Anak-anak membuat kesepakatan kelas. Oh, pembelajaran ini hari ini kita mau seperti apa? Masuk pelajaran. Ya, itu bisa masuk ke kesepakatan. Jadi harus disiplin dalam kelas, tepat waktu. Jadi nanti masuk jam 7 ya keluar sesuai jamnya. Bel baru selesai. Mungkin menghargai teman itu adalah yang dinamakan kesepakatan kelas. Kalau sudah ada kesepakatan kelas, yang kedua adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apakah beda dengan apa tadi yang pertama tadi dengan peraturan kelas? Itu beda. Kalau peraturan kelas tadi kan bahwa cuma disiplinnya disiplin sesuai dengan menghormati. Kalau ini enggak. Kalau di keyakinan kelas itu saya anak itu diajak bersama-sama. Keyakinan kelasnya apa? Saya dalam pembelajaran ini ingin apa? Ingin dibantu guru. Saya pada pembelajaran ini harus menghormati teman dan lain sebagainya. Setelah itu dengan lingkungan yang positif, kita menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan positif itu ya dari sekolah mau menggerakkan bukan peraturan tapi lingkungan positif itu Bapak Ibu guru itu mau memberikan kontribusi, mau memberikan dorongan anak, dan kita misal ada masalah itu tidak langsung kita hujat, tidak kita marahi, tapi kita gali bersama, kita ajak anak tersebut menggali kesalahannya apa
dan nanti harus bagaimana. Itu adalah lingkungan positif. Bapak Ibu, dalam membutuhkan keyakinan kelas itu ada beberapa langkah, yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi anak itu nanti mencurahkan pendapatnya, Pak, kesalahan saya tadi seperti ini, saya harus bagaimana. Kita harus memancing dengan sebuah pertanyaan dan bersedia menunjuk kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Tentu Bapak Ibu, dalam kita membuat keyakinan itu banyak anak yang melanggar, mungkin ada suatu tindakan dari mereka dalam baik itu dalam bentuk hukuman, sanksi atau konsekuensi dan restitusi. Mungkin seperti itu. Sebaiknya dari pemberian hukuman tadi kita memilih apa yang terbaik dari siswa. Hukuman kah, sanksi atau konsekuensi kah, atau restitusi. Kalau hukuman itu adalah suatu yang menyakitkan bagi diri anak, murid anak akan disakiti, perilaku pasif agresif meningkat. Itu yang kalau hukuman. Biasanya kalau hukuman itu dalam bentuk fisik nih. Tapi di sini kalau kita sebagai guru hendaknya saya mengajak bareng-bareng kalau memberikan konsekuensi tindakan hukuman kepada anak itu bukan dalam bentuk hukuman tapi dalam bentuk sanksi atau konsekuensi. Misal saya terlambat mengikuti pelajaran, masuk telat, jangan berikan hukuman, tapi kita memberikan konsekuensi. Konsekuensinya apa? Sesuai dengan kesepakatan kelas. Konsekuensi nanti kamu terlambat masuk kelas, kamu nanti harus piket. Itu bukan hukuman ya, tapi itu adalah sanksi. Yang bayar, kalau bayar itu hukuman, denda itu hukuman. Walaupun itu bukan fisik, itu tapi itu adalah hukuman. Atau kita memberikan restitusi. kan masuk kelas. Restitusi itu adalah sebuah pilihan. Kamu pengen hukumannya mau ini mendapatkan sanksi ini atau ini. Jadi sebuah pilihan. Itu boleh, itu yang diharapkan seorang guru nanti adalah memberikan sanksi atau konsekuensi atau restitusi. Nanti kalau anak nggak mau memilih, dipaksa memilih. Iya, tapi kan kita memberikan restitusi itu sesuai dengan kesepakatan kelas, Bu. Di awal itu kita sudah membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Jadi kesepakatan kelasnya kalau terlambat saya harus seperti ini. Itu kita sesuaikan. Dan itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu yang membuat bukan diri kita sendiri, bukan Bapak Ibu dulu, tetapi adalah bareng-bareng antara murid dengan gurunya. Pilihannya uang. Apa? Pilihannya uang. Kalau nggak bawa buku, pilih 5.000 atau 2.000 atau 1.000. Dendanya Disesuaikan dengan kesepakatan. Itu sebagai Kalau enggak. di depan tidak ada kesepakatan uang kan tidak boleh. Iya, gini, itu nanti kita sebagai guru harus bisa memberikan pengertian kepada peserta didik. Dengan adanya kita seperti itu, apakah itu bisa dikatakan sebagai apa nih? Pungli, bisa nih? tapi kan masuk kas kelas kan jadi besar. Uangnya kan. Iya, tapi kan itu juga tidak bagus. Ya toh kalau anak itu nanti punya budaya itu budaya yang negatif. Jadi penerapannya itu tadi bahwa keyakinan kelas, pembuatan keyakinan kelas itu tidak memberatkan suatu siswa dan itu mudah diterapkan. Syaratnya itu bahwa keyakinan kelas itu mudah dipahami dan mudah didapat oleh siswa. Itu ya. Sebenarnya siswa itu mempunyai beberapa kebutuhan dasar. Yang pertama adalah
anak itu membutuhkan kasih sayang, betul nggak? Membutuhkan kasih sayang. Terus anak juga membutuhkan kesenangan. Terus penguasaan tentang materi, tentang apapun. Dan anak itu ingin kebebasan. Walaupun di sekolah ada peraturan, ada keyakinan kelas, tetap anak itu masih pengen bebas, masih pengen jajan di sesuai di jam pelajaran, masih pengen bermain-main dan lain sebagainya. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Sebagai guru, dengan adanya kebutuhan dasar manusia itu, sebagai guru kita harus tahu apa itu 5 posisi kontrol, yaitu guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Yang dilakukan guru apa sebagai penghukum? Penghukum itu guru menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, mengindir dan lain sebagainya. Itu yang tidak boleh dilakukan oleh seorang guru. Sebagai pembuat rasa bersalah, kita menyeramai anak tersebut, mengatakan yang tidak seharusnya kita ucapkan, ya, itu juga tidak boleh. Membuat anak itu kecewa, itu juga tidak boleh. Sebagai guru itu kita harus bisa memiliki 3 dari 5 posisi kontrol itu, kita harus bisa menjadi 3 kontrol ini. Yang pertama adalah teman. Sebagai guru itu kita harus menjadi teman. Teman juga. Ya, boleh. Teman curhat juga boleh. Membuat alasan untuk muridnya. Terus pemantau. Yang kedua adalah pemantau. Jadi kita melakukan memantau perkembangan anak. Kita melakukan pendampingan. Yang ketiga adalah sebagai manajer. Manajer itu dengan mengajukan pertanyaan dari, misal anak itu membuat kesalahan, kita mengajukan kesalahan sehingga di akhir nanti anak itu bisa menemukan, oh salah kamu di sini. Oh nanti setelah itu anak itu setelah mengetahui permasalahannya, itu nanti cara penyelesaiannya seperti ini. Yang harus dilakukan anak seperti ini dan lain sebagainya. Nah, cara itu tadi yang dinamakan adalah restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Apa itu restitusi? Restitusi itu menurut dosen adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita bisa mengenal budaya positif ini tujuannya adalah membentuk karakter siswa kita lebih mandiri, lebih tangguh dan lebih bertanggung jawab. Untuk segitiga restitusi nanti lain kali nanti kami share videonya bagaimana cara melakukan cara menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Mungkin dari itu karena waktunya sudah habis dan diberikan oleh guru-guru, cukup sekian saja dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata yang tidak berkenan dari Bapak Ibu semua. Semoga sharing saya bermanfaat dan jika masih ada kekurangan, saya menunggu kritik dari panjenengan semua. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.